Halo semuanya, selamat datang di Doppelganger Channel. Halo, oke, selamat datang di Doppelganger Channel. Gua Naozumi. Di konten kali ini, kita akan membahas tentang cara melapis kostum yang baik dan benar. Penasaran dong ngelapisnya pakai apa? Tetap tonton terus videonya sampai habis, oke? Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, kalau begitu sekarang kita siapin dulu alat-alatnya, oke? Sama kostum yang akan kita lapis, oke? Itu poin pentingnya. Tetap stay tune terus. Wih, sekarang kita udah siap sama bahan dan alatnya. Nih, gue bukannya endorse ya, bukan iklan, tapi ini pelapis yang gue pakai untuk melapis kostum pada umumnya. Ini gue pakai ini, mereknya Clapro. Jadi gue bukan iklan di endorse, tapi ini rekomendasi gue buat dipakai. Sama yang lainnya adalah mereka berisik ya, soalnya sebenarnya masih bengkel. Itu kuas. Ini kuasnya tergantung ya, tapi karena ini kostumnya akan gue Clapro itu ukurannya gede banget, jadi gue pakai yang lebar ya, sama sediain air ya. Nah, ini fungsi umumnya yang diketahui banyak orang pada umumnya itu untuk melapis pori-pori pada busa hati ya. Jadi pori-pori busa hati itu dilapis semua sama dia, ditutup sama dia, nah jadi catnya nanti tidak nyerap ke dalam busanya ya, karena apapun namanya tetap aja dia bahannya busa ya, dan dasarnya adalah spons. Jadi tetap kalau nggak dilapis ini catnya itu udah pasti nyerap dan nggak bakal keluar warnanya gitu. Jadi sayang banget dong kalau nggak sampai keluar warnanya gitu kan. Untuk pemakaian sendiri di sini gue pakai warna hitam karena ini pakai Alphamon dari serinya Digimon nih. Jadi gue pakai warna hitam di sini. Ya. Nah, kebanyakan itu membuat kostum rata-rata pada salah. Dan satu dari proses pencampuran. Kedua, banyak yang salah dari proses penguasaan. Sekarang bakal gue tunjukin cara benar ya. Oke. Oke, jadi kalau nyampur aqua proof itu tuh airnya nggak usah banyak-banyak ya. Banyak yang gue lihat tuh caranya begini, shot dituangin ya. Sebenarnya kalau feelingnya very good sih terserah mau pakai cara itu juga bebas gitu. Tapi saran dari gue kalau kalian masih baru belajar, pakai gini nih kuas, lalu aduk seperti ini. Karena ini gue pakai warna hitam. Ini ngaduknya harus pakai feeling, airnya pun harus pakai feeling ini ya. Nggak boleh terlalu encer, nggak boleh terlalu kental, jadi harus pas. Nah, ini hampir pas nih. Nah, segini. Nih, bisa lihat warnanya? Nih, ini yang kalian butuhkan. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Kalau berasa kurang, tambahin lagi, aduk lagi. Oh, kalian berasa terlalu encer, ya? Ini gue nggak tahu nih kelihatan di kamera atau enggak, tapi ini misalnya terlalu encer nih, ya kan? Garukin dikit bawahnya tuh, aduk lagi, seperti itu gitu. Intinya jangan terlalu encer, jangan terlalu kental. Tuh, ini segini nih, tuh, nih segini nih, ini pas nih, ya. Jadi yang pertama harus kalian perhatikan itu bagian ini dan bagian sudut di sini ya. Nah, kalian kuas pelan-pelan ya. Pastiin sudutnya kena ya. Jangan sampai ada yang kelewat. Terus kenain sudutnya, kenain semua. Pastiin bahkan sudut paling lancipnya pun harus kena ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Nah, selanjutnya selaan ini harus kalian perhatikan juga nih ya. Kalian kuas juga nih, tuh seperti ini ya. Pastiin kena semuanya ya, jangan sampai ada yang kelewat.
ngacak dulu nggak apa-apa, ngacak dulu, yang penting kena semua gitu. Tuh, yang penting sela-selaannya kena semua dulu. Nah ntar setelah ini baru nanti kita rapihin ya, kita bikin dia satu alur. Nah ini ada yang belum kena nih. Oke, nah kebanyakan tuh ada yang gue lihat nih ya, ngelakuinnya tuh kayak gini nih. Ini salah nih caranya nih, kayak gini nih. Tuh, diginiin nih. Tuh, ini salah total ini, selaannya nggak kena gitu nih. Tuh ada yang nggak kena kan, ini salah. Bandingin sama yang sebelah, rapih gitu, enak melihatnya. Dan juga ini menjaga durability kostum ya, dibandingkan dengan yang ini gitu. Nah begitupun cara nguas ya, nguasnya tuh pastiin satu alur kayak gini nih ya kan, jangan kayak orang pecicilan gitu kalau nguas tuh ya. Nguasnya tuh berbak berubuk kayak gini nih, ini nggak boleh nih kayak gini nih ya. Masih banyak yang gue lihat tuh kayak gini gitu loh, jangan ya, ratain satu alur aja, satu jalur kayak gini. Karena apa? Karena ini ntar ngaruh ke alur catnya juga gitu, apalagi kalau kalian nanti main catnya tuh dengan cara dikuas gitu. Kalau berantakan kayak tadi nggak kelihatan rapinya ya. Nah ini fungsinya aquaproof buat nutupin pori-pori. Ini masih ada pori-pori gedenya, masih kelihatan ya. Kalau selapis memang bakalan belum ketutup, memang harus sekitar 2-3 kali, bahkan ada sampai 4 kali lapis gitu baru sampai ketutup semua ya. Jadi ini hasilnya setelah di aquaproof ya. Intinya kalau nguas tuh sealur, sama sela ini nih, sela sudut ini diperhatiin nih ya kan? Sama takaran kalian pada saat nguas itu diperhatiin juga gitu, jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis juga gitu, rata gitu ya, walaupun lapis yang pertama. Dan memang kalau dilihat pasti ada nggak rata juga memang, karena masih ada yang nyerap, karena busa hatinya juga sebagian ada pori-porinya yang banyak, sebagian lagi ada yang agak sedikit gitu. Itu sifatnya busa hati kayak gitu ya. Dan nanti kalau sempat kita coba lapisan kedua kali koin ada leberan. Nah nih kalau ada melebar kayak gini, kuasin lagi aja nih. Nah ini kebanyakan lagi, kuasin aja. Ini kan airnya banyak nih, alurin aja sampai airnya tipis, satu aquaproofnya aja tuh. Airnya ke tempat yang gumpal gitu ya. Tuh udah deh, tunggu kering. Ntar kita tunggu kering dulu. Oke. Nah guys, udah kering nih ya. Jadi hasil aquaproof tuh kalau kering begini. Nah nih, perhatikan bagian sudutnya nih ya. Kalau kering otomatis dia bakal nutupin bagian sela-sela bekas pengeleman gitu loh ya. Otomatis dia jadi perekat sendiri juga untuk di bagian luar dari bekas pengeleman itu gitu loh. Ini yang gue maksud, aquaproof itu tuh bisa buat untuk menjaga durability si kostum itu sendiri ya. Ini masih kelihatan belum rata emang karena baru selapis saja. Jadi kemungkinan kalau udah 2-3 kali lapis ini udah rapih, udah rata semua ya. Dan ini harus nutup semua ini pori-porinya, nggak boleh begini ya. Kalau kalian mau dapat hasil kostum yang bagus ini harus nutup semua. Jadi bikin kostum tuh benar-benar harus sabar gitu, nggak hanya sekedar jadi pakai. Wah kalau untuk masuk ke perlombaan sih kelar gitu, nggak bakal tinggi nilainya ya, harus perhatiin. Sekarang kita coba lapisan kedua dulu ya. Oke, part yang tadi udah selesai kita aquaproof untuk lapisan keduanya, tapi melihat ukurannya tadi karena terlalu besar dan terlalu gede juga, jadi kemungkinan keringnya agak lama. Jadi biar cepat aja sebelum keburu malam, ini gue pakai part yang lain ya, part kepala. Nah, ini 2 lapis. Kalau 2 lapis
bakalan kayak gini. Kita tutup semua. Beda sama kalau tadi dia masih selapis. Kalau 2 lapis dia akan seperti itu. Jadi ingat, kalau dalam proses aquaproof itu belajar teknik mencampurnya dulu, lalu belajar juga teknik menguasnya yang baik yang benar yang tadi gue tunjukin ya. Misalkan kalian kalau nguas itu hajar bagian sudutnya dulu, bagian sela-sela itu ya, sudut itu harus pasti kena, karena yang kita incar itu adalah pori-porinya untuk nutup semua kan, termasuk selaan bekas armor itu dilem gitu. Dan juga kalau kalian bermain dengan aquaproof, selalu ingat untuk mencuci kuasnya setelah dipakai ya. Ini saran kalau kalian misalkan masih mau aquaproof, misalnya kalian baru selapis nih, terus kan males kan nyuci itu, makanya tadi gue sediain ini kan tempat buat airnya, air aquaproofnya itu. Nah itu selain buat untuk gue ngambil air buat nyampurin aquaproofnya, itu juga fungsi lainnya sebagai tempat gue ngerendam kuasnya biar aquaproof itu nggak nempel di kuas gitu. Maksudnya nggak ngumpul di kuas gitu. Terkadang mungkin lupa, tapi kalau bisa jangan lupa, kalau bisa setelah itu dicuci, karena bisa memperpanjang umur si kuasnya itu sendiri juga. Jadi kalian bisa pakai kuasnya itu lebih lama gitu. Karena kalau dia udah menggumpal terus keras, wah udah kuasnya nggak bisa dipakai, mau nggak mau kalian harus beli kuas ya kan, lumayan keluar 10.000 lebih malah. Oke, tadi gue sempat berbicara tentang feeling ya, jadi gue akan bahas sedikit di sini. Yang dimaksud dengan feeling itu adalah insting kalian dalam menakar sesuatu ya, itu yang dimaksud dengan feeling di sini. Jadi kayak tadi air itu nggak ada takaran aslinya, kalian harus bermain dengan intuisi kalian harus bermain dengan insting kalian. Awal-awal memang susah gitu, tapi lama kelamaan gue yakin kalau kalian mau belajar, kalian pasti dapat feelnya, kalian pasti tahu oh yang benar begini, pasti ya. Dan kalau kalian mungkin mau belajar feel dari awal, kalian mungkin bisa coba melapis dengan lem putih ya. Hampir sama lem putih itu dicampurkan juga pakai air ya, dan takarannya pun sama. Jangan sampai kalian kentalnya itu cuma lem putihnya doang, nggak dicampur air ya. Kental-kentalnya lem putih jangan begitu juga, dan juga jangan encer, karena kalau sampai encer yang kalian kuas bukan lem putihnya tapi airnya ya. Jangan juga, takarannya harus pas juga, ada takarannya juga gitu. Oke, sekian dulu konten gue hari ini. Terus support channel gue ya, dan selalu ingat satu hal, saat kalian mempelajari sesuatu jangan pernah takut kotor ya. Karena semahir-mahirnya dia dalam buat kostum, apalagi aquaproof kostum, terutama aquaproof kostum, pasti akan kotor juga. Gak percaya? Nih gue kasih bukti ya. Sesering-seringnya orang belajar aquaproof ini pasti kena ya. Jadi jangan takut kotor. Oke ya, keep learning. Jangan lupa di share kalau kalian merasa ini bermanfaat ya. Kalau gue ingetin, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe ya, aktifkan juga loncengnya. See you in next